Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Ayu Pradina dari Perbankan Syariah NIM 12401173363. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik pengalaman lapangan yang berada di Koperasi Wanita Syariah Al-Manaf Karangrejo. Dalam laporan ini saya mengambil judul Implementasi Produk Koperasi Wanita Syariah Al-Manaf Karangrejo dalam menopang kemajuan UMKM milik anggota. Dengan kemajuan globalisasi saat ini yang menjadikan persaingan usaha semakin ketat, koperasi pun menjadi salah satu pelaku ekonomi yang harus memiliki keunggulan agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Dengan sistem yang adil menjadikan masyarakat terbantu dari segi permodalan. Banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk-produk dengan pola bagi hasil, baik itu berupa bank syariah, asuransi syariah, BMT, bahkan koperasi pun tidak mau ketinggalan dalam menawarkan produk-produk ini. Dengan adanya persaingan tersebut, koperasi harus memiliki nilai tambah dibanding dengan lembaga ekonomi lainnya. Strategi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan inovasi terhadap usahanya. Salah satu koperasi yang ada di desa Karangrejo ini adalah Koperasi Wanita Syariah Al-Manaf yang berada di Dusun Kandinan, RT 02 RW 01, Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. Koperasi Wanita Syariah yang pada umumnya sama dengan koperasi yang lain, hanya saja kegiatan ini diprioritaskan untuk kaum wanita, baik yang sifatnya konsumtif maupun produktif. Dengan adanya koperasi ini dapat melatih kemandirian wanita, terutama pada sektor perekonomian dan membantu kesejahteraan keluarga. Dalam hal meningkatkan kesejahteraan keluarga, wanita memiliki peranan yang sangat penting, karena produk maupun kegiatan yang ada di koperasi dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh anggota koperasi terkhusus kaum wanita. Pelaksanaan praktik pada Koperasi Wanita Syariah Al-Manaf Karangrejo ini pada tanggal 5 Oktober sampai 6 November 2020. Koperasi Wanita Syariah Al-Manaf didirikan pada tahun 2016, yang mana pada saat itu sangat sulit untuk mencari anggota, sebab anggota tidak mengerti bagaimana prinsip koperasi tersebut. Tetapi lama-kelamaan semakin berkembang dengan kurang lebih 90 orang saat ini. Dengan jumlah anggota kurang lebih 90 orang, yang pada awal berdiri sumber modal didapatkan dari uang kelompok atau kas dan hibah dari Gubernur Jawa Timur pada masa itu yang dijabat oleh Bapak Soekarwo, dan dana tersebut sebesar 25 juta rupiah. Koperasi Wanita Syariah Al-Manaf saat ini belum memiliki gedung tersendiri, tapi sementara berada pada rumah salah satu pengurus, yaitu Ibu Eni Marlina. Kegiatan pembukuan bulanan pada Koperasi Wanita Syariah Al-Manaf Karangrejo dilakukan setiap bulan pada tanggal 21. Kegiatan yang dilakukan yaitu pendataan pembayaran anggota ke buku besar. Sebab saat anggota melakukan pembayaran angsuran itu tidak selalu berada di sekretariatan, tetapi dibayarkan ke rumah pengurus. Bisa ke bendahara, sekretaris, ataupun ke ketua. Mengapa demikian? Karena Koperasi Wanita Syariah Al-Manaf ini hanya melakukan perkumpulan pengurus di sekretariat pada tanggal 21 saja. Apabila pada tanggal 1 sampai 20 tidak bisa membayar dan masih sempat
untuk membayarkan pada tanggal 21 di sekretariatan saat adanya perkumpulan pengurus. Analisis temuan studi dengan judul Implementasi Produk Koperasi Wanita Syariah Al-Manaf Karangrejo dalam menopang kemajuan UMKM milik anggota. Berikut penjelasannya. Produk yang dimiliki oleh Koperasi Wanita Syariah Al-Manaf ada 3, yaitu yang pertama simpan pinjam, yang kedua tabungan hari raya, dan yang ketiga tabungan manasuka. Tetapi saat ini yang paling diminati adalah produk simpan pinjam, yang mana produk simpan pinjam ini sangat berperan penting dalam UMKM milik anggota, diantaranya dalam bidang penjualan makanan. UMKM milik Ibu Hawa, yaitu jual rujak ulek dan jajanan. Dan yang kedua itu UMKM milik Ibu Siti, yang mana menjual nasi pecel dan lontong sayur. Dalam bidang peternakan, ada usaha ternak ikan koi yang saat ini sedang berkembang pesat di Dusun Kandenan. Setiap anggota koperasi juga harus membayar simpanan pokok 1 kali selama menjadi anggota yang dibayarkan di awal dan membayar simpanan wajib tiap bulan. Ada persyaratan yang harus dipenuhi ketika mengajukan pinjaman, antara lain fotokopi KK dan fotokopi KTP, serta mengisi surat perjanjian. Pihak dalam perjanjian simpan pinjam mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Bagi peminjam berhak menerima pinjaman sesuai dengan yang diajukan, misalkan 1 juta atau 2 juta rupiah. Tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan koperasi. Maksud dari pernyataan tersebut adalah jika pada saat itu banyak anggota yang masih belum membayar angsuran pada koperasi, maka peminjam yang meminta pencairan dana juga harus menunggu di bulan selanjutnya atau beberapa bulan ke depannya. Sedangkan bagi terpinjam itu wajib melakukan penagihan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh peminjam. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan membayar angsuran tiap bulan yang dilakukan mulai tanggal 1 sampai 20 di tiap bulannya dengan kurun waktu 10 kali angsuran atau 10 bulan. Peminjam yang terlambat dalam membayar angsurannya akan dikenai sanksi setiap harinya denda Rp1.000. Di awal berdirinya ada beberapa permasalahan mengenai telat membayar angsuran, tetapi semenjak diberlakukan adanya denda, peminjam yang telat membayar angsuran sudah berkurang banyak. Ya, walaupun tetap ada sekitar 2% yang tidak rutin membayar. Jika tetap tidak membayar dengan batas waktu akhir yang telah disepakati, maka pihak koperasi akan memberi peringatan-peringatan untuk segera membayarnya. Jika tidak, dendanya akan lebih banyak dari yang seharusnya, sebab terlampau jauh dengan batas jatuh tempo pembayaran. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan aset koperasi, sehingga koperasi dapat terus berkembang dan menjadi maju ke depannya. Sekian penjelasan mengenai hasil laporan praktik pengalaman lapangan di Koperasi Wanita Syariah Al-Manaf Karangrejo. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.